lagi. Dengan iman kita katakan, the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Semua katakannya. Jadi sebenarnya ini khusus, ya, khusus hanya dirayakan oleh anak saja, ya. Hari ini ada yang tahu Bapak umurnya berapa? Semua ya, berarti anak ya. Memberkati
mereka memberikan ucapan dengan cara menari, ya. Tarian apakah yang akan mereka tunjukkan? Ini harus juga menunjukkan tarian yang bisa menunjukkan bahwa mereka mengenali Papa Roha. Iya, tarian apakah itu? Kita akan tunggu dan nantikan. Ya, selamat ulang tahun buat Bapak Hani. Tuhan pasti terus berserta dengan Bapak. Biarlah seperti yang kita belajar di pikiran Kristus itu terus ada sama Bapak, sehingga Bapak membangun jemaat ini, membangun rumah ini itu oleh karena pikiran Kristus, oleh karena apa yang Tuhan mau kasih Bapak. Dan berkat tercurah atas Bapak, hikmat marifat melimpah atas Bapak, dan biar apa yang dimiliki oleh Bapak itu dapat juga dimiliki. Puji nama Tuhan. Hari ini hari spesial buat Bapak dan hari bergembira buat kita semua, karena kami dapat merasakan kehadiran Bapak, kehadiran Bapak yang luar biasa. Bapak hadir itu, Bapak lahir itu sangat membuat kami senang gitu Pak. Jadi ini kami anak-anak Bapak, kami percaya, kami anak-anak percaya bahwa semakin bertambah usia Bapak, semakin bertambah usia Bapak dipakai Tuhan semakin luar biasa lagi, semakin dahsyat lagi, menjadi kesenangan hati Tuhan. Kami percaya lewat hidup Bapak banyak orang-orang di luar sana mengenal Tuhan lebih lagi. Kami percaya Bapak itu semua akan menjadi milik Bapak. Dan selamat ulang tahun Pak. Happy birthday buat Bapak. Bapak adalah ladang bagi saya, bagi keluarga saya, bagi keluarga saya, bagi kita semua sebagai anak jemaat. Karena Bapak itu selalu menunjukkan ladang bagi kita, bahwa saya selalu melihat bahwa Bapak itu selalu berteladan dalam perkataan Bapak. Saya lihat Bapak itu selalu lembut bagi kami, walaupun kami sebagai anak kadang kami suka, ya namanya anak juga, kami selalu ngomong dari belakang dan selalu pokoknya adalah tingkah-tingkah ramah. Tapi saya percaya Bapak itu adalah yang lembut. Terus Bapak saya lihat bahwa Bapak sebagai teladan dalam tindakan Bapak. Setiap apapun yang Bapak lakukan itu Bapak tidak pernah bersungut-sungut. Tidak seperti kami sebagai anak, kami selalu bersungut-sungut. Walaupun kami tahu itu adalah rencana Tuhan bagi kami, dan Bapak juga teladan bagi kami dalam pikiran. Bapak selalu berpikir bahwa yang terpenting adalah Tuhan, sedangkan kami selalu memikirkan bagaimana kehidupan kami di dunia ini. Dan saya bersyukur Pak, saya punya Papa seperti Bapak yang bisa membawa saya lebih dalam lagi. Yang dulu saya tidak mengenal Tuhan, sekarang saya mengenal Tuhan. Yang dulu saya cuek, saya sekarang aktif dalam gereja. Yang dulu saya tidak mengerti apa itu firman, apa itu keakraban, apa itu dan sejahtera, apa itu semua. Dan akhirnya saya tahu bahwa itu semua penting bagi masa depan saya, bagi masa depan keluarga saya, teman-teman saya, bahkan semua kami anak-anak ini. Kami sekarang tahu bahwa itu penting, dan kami mendapatkan itu hanya dari Papa, tidak bisa dari Tuhan langsung, karena Papa adalah utusan dari Tuhan, dan kami percaya bahwa Papa lah satu-satunya jalan bagi kami untuk mendekat terus pada Tuhan. Selamat ulang tahun Pak. Saya percaya bahwa semakin tua Papa, semakin dewasa roh Papa, semakin tua Papa, semakin membara-bara roh Papa. Karena saya percaya bahwa ketika Papa terus mendekat pada Tuhan, maka Tuhan akan berlari mengejar Papa. Selamat ulang tahun Pak. Puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun buat Bapak, sehat, panjang umur, dan semakin diberkati Tuhan. Kami bersyukur memiliki Bapak sebagai Bapak kami di dalam rumah, yang telah mendidik kami supaya kami mengenal Allahnya Bapak rohani. Kami percaya Pak, setiap firman yang Bapak berikan bagi kami boleh lakukan itu. Itulah memang kesenangan orang tua. Ketika kami anak-anak Bapak baik-baik melakukan firman, mendengar firman, pasti Bapak bersuka cita, senang melihat kami itu. Ya, biarlah semakin di hari tua Bapak semakin gemuk, segar seperti firman Tuhan. Biar diberkati Tuhan, pelayanan Bapak juga semakin luas
karena Tuhan sangat suka untuk memberitakan Injil. Biarlah semakin hari semakin sehat Bapak, semakin urapan-urapan itu mengalir kepada Bapak, dan setiap orang yang dilayani Bapak boleh mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Doa kami Pak, kami anak-anak Bapak di rumah ini, ya kami bersyukur memiliki Bapak rohani. Apalagi saya sebagai pribadi, keluarga saya bersyukur memiliki Bapak rohani, Bapak Gembala, dan tetap melindungi. Bapak sebagai pelindung kami, Bapak adalah sebagai patron kami di dalam rumah, dan kami rasakan mulai dari awal aku sebagai anak Bapak, ya saya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu mengalir kepada Bapak, dan berkat-berkat Tuhan itu semakin hari semakin nyata gitu. Dan biarlah setiap firman tergenapi dalam kehidupan Bapak, dan tetap ya kami doakan tetap Bapak kuat. Ya, makin walaupun bertambah usia tapi Bapak tetap muda gitu. Biar supaya ketika sehat kan kemanapun bisa melangkah. Tapi kalau sakit apapun nggak bisa diperbuat. Tapi doa kami Pak, Bapak semakin luar biasa, pelayanan semakin luar biasa diberkati Tuhan, melimpah-limpah. Haleluya. Salam bagi kita semua. Di sini saya mewakili kaum ibu dan juga semuanya orang tua mengucapkan happy birthday kepada Bapak rohani kami. Tuhan memberkati, Tuhan memakai lebih dahsyat lagi baik itu bagi Bapak, keluarga, dan juga Ibu Gembala Sidang. Di sini saya sangat bersyukur mengenal Bapak dari tahun 96, dari saya gadis sampai saat ini. Saya masih tetap bersama Bapak karena saya tahu di saat Bapak menginjili saya akan tetap terus ikut bersama Bapak karena saya mau kenal lebih lagi siapa Allahnya Bapak saya. Nah itu saya pegang sampai saat ini. Saya tidak mau jauh dari ibadah maupun gereja ataupun Bapak rohani saya. Sampai saat ini saya dulu sidang jemaat Padang Harapan dan juga sekarang di Rantau Prapat. Haleluya. Di sini saya mau berikan kata pada Bapak. Selamat ulang tahun buat Bapak Gembala Sidang kami yang tercinta. Dengan bertambahnya umur Bapak, bertambah pula berkat yang Bapak terima, harapan yang Bapak impikan selama ini bisa terwujud. Karena Tuhan Yesus menyayangi Bapak Gembala kami seperti kami sidang jemaatmu sangat menyayangi Bapak dan juga keluarga. Bapak selalu di hati kami dan juga dalam lindungan Tuhan Yesus. Doa yang terbaik dari kami anak rohanimu, tetaplah menjadi pemenang di kegelapan, menjadi penyemangat saat kelesuhan, menjadi penggembira di saat kami kesedihan, menjadi pribadi yang pintar, sukses, bahagia bagi kami anak-anak Bapak sidang jemaatmu. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kiri Bapak rohani kami ada kekayaan dan juga kehormatan. Happy birthday Bapak rohani kami. Tuhan Yesus memberkati di masa tua Bapak lebih dahsyat lagi. Haleluya. Salam bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita semua, di mana Tuhan masih memberikan kesehatan, umur panjang bagi Bapak rohani kita di tempat ini. Itulah tujuan Tuhan bagi kita semua di tempat ini. Bapak kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, bahkan kekuatan yang luar biasa untuk membimbing kita semua di tempat ini. Kita adalah anak-anak rohaninya. Kerinduan Bapak kita di sini adalah supaya kita bisa memiliki pribadi dan memiliki karakter yang sesuai dengan apa yang diinginkan Bapak rohani kita di tempat ini. Bapak rohani kita ini sebenarnya penuh kerinduan, punya kerinduan bagi semua kita di tempat ini, anak-anaknya,
supaya kita menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang bertumbuh semakin tinggi lagi untuk memperlihatkan nama Tuhan. Kerinduan Bapak juga kita tidak hanya tampil di dalam rumah saja, tapi kerinduan Bapak juga kita boleh tampil di luar untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kita bawa kepada Tuhan. Itulah tujuan Bapak rohani kita, bahkan di mana Tuhan masih memberikan umur panjang bagi Bapak rohani kita di tempat ini untuk melihat kita generasi-generasi muda. Nah, kita di sini semua masih generasi muda, walaupun kami masih orang tua, tapi kami masih awet muda, masih kuat seperti anak-anak muda di tempat ini. Dan kami tidak mau mengatakan oh, kami tua, tapi kami luar biasa walaupun umur kami yang tua, tapi jiwa kami masih jiwa muda. Amin. Itulah tujuan kami orang tua di tempat ini. Kami ingin lebih lagi melihat Bapak rohani, supaya Bapak rohani semakin penuh semangat dalam mengarahkan kami, membimbing kami ya Pak. Bahkan kami juga bersyukur Bapak itu punya lemah lembutan untuk mengarahkan kami, mendidik kami. Meski kami akui kami anak-anak Bapak banyak kekurangan. Kami sering melawan, karena kami sering memberontak. Kalau Bapak arahkan seperti ini, karena kami nanti dulu Pak, belum siap Pak. Nah itu suatu perlawanan juga menurut saya. Tapi Bapak tetap sabar, Bapak terus bimbing kami, arahkan kami untuk kami menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itulah sebenarnya tujuan Bapak mendidik kami, mengajari kami untuk mana yang harus kami perlakukan, mana yang baik, mana yang tidak baik. Bapak sedang mendidik kami. Jadi kami rindu Pak supaya Bapak tetap bersabar untuk mendidik kami, untuk membimbing kami, mengarahkan kami, untuk kami semakin lagi luar biasa di dalam Tuhan. Dan kami ingin seperti Bapak bisa lebih menonjolkan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pada hari ini kita sangat berbahagia, bukan? Karena di rumah rohani kita ini ada acara pesta ulang tahun untuk Bapak kita dan Opus ya. Jadi untuk Bapak, selamat ulang tahun Pak, tetap kuat, tetap sehat dan panjang umur. Bapak adalah teladan kami, Bapak adalah contoh bagi kami. Maka karena kami tahu Bapak itu adalah di bawah Yesus Kristus, Dia selalu memberi kami firman Tuhan untuk kami boleh kuat sebagai anak rohani Bapak. Jadi kami di sini tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai Bapak, memelihara Bapak, memberi kekuatan kepada Bapak, apapun goncangan, apapun masalah-masalah yang Bapak hadapi, tetap kuat. Seperti katanya sebuah pohon, nah sebuah pohon itu bisa tertancap dengan kokoh di dalam tanah ketika datang angin kencang menerpa ke kanan ke kiri. Tetapi pohon itu ketika arah angin itu dari kanan, dia tetap ikut ke kanan. Nah ketika ke kiri angin itu, dia tetap ikut ke kiri, dia tidak melawan, dia tetap kokoh. Nah seperti itulah Bapak, kami berdoa kepada Bapak agar tetap kuat, tertancap akarnya sampai ke bawah, sehingga ketika ada goncangan-goncangan atau masalah-masalah, Bapak tetap kuat. Nah sebab inilah menjadi contoh bagi kami, teladan bagi kami, semua jemaat yang ada di sini menjadi kuat semuanya. Amin. Jadi akhir kata Pak, Tuhan memberkati Bapak, Tuhan memberi kesuksesan buat pelayanan Bapak lagi, baik di rumah kita ini maupun di luar rumah rohani kita ini. Puji nama Tuhan. Buat Bapak makin diberkati Tuhan. Makin maksimal pelayanannya. Panjang umur 120 tahun tetap sehat. Semakin teguh, semakin kuat, semakin sukses. Semakin sehat. Selamat ulang tahun Pak, sehat selalu, panjang umur, semakin membimbing kami di jalan yang benar, dan mempunyai itu sehat dan segar dan gemuk. Pelayanan semakin diberkati.
Ayo kita tepuk tangan. Bapak keluarga kami mengucapkan selamat ulang tahun Bapak yang sehat selalu dan juga keluarga besar. Selamat ulang tahun Bapak. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih dan berkat telah Tuhan sediakan bagi kita sehingga kita berada di tempat ini. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Allah yang boleh Tuhan kita pada saat ini. Terkhusus kepada Bapak kami yang tercinta, Bapak Kepala kami, di mana pada saat ini usia 60, kami secara khusus dari kaum Bapak mengucapkan Happy Birthday, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Kami sangat rindu dengan kepergian Bapak. Tadi ketika kami melihat tayangan Bapak, perjalanan Bapak menuju Bandung, memang sudah kuliah di sana bagian hukum, tetapi Bapak tidak menerima itu karena Bapak menjadi panggilan Tuhan, sehingga Bapak memutuskan menjadi pelayan Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Bapak Gembala seperti Bapak yang penuh dengan rendah hati. Walaupun di sini mungkin jemaat benar-benar karakter Pak ya, tetapi Bapak mengajarnya dengan penuh rendah hati dan sukacita. Itulah yang tidak bisa kami nilai dari Bapak. Bapak tetap semangat terus. Doa dan harapan kami kaum Bapak, bahkan jemaat, semua yang terbaik bagi Bapak. Dan harapan kami juga di dalam pelayanan Bapak juga, Tuhan sebagai pakai Bapak dengan luar biasa. Banyak orang-orang yang diselamatkan dan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami tetap berdoa semoga Bapak terus memberitakan firman Tuhan sehingga banyak yang diselamatkan dan banyak mengenal siapa sebenarnya anaknya Bapak kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kami sebagai keluarga besar, anak-anak Bapak, kami sangat gembira pada sore hari ini karena ulang tahun Bapak adalah sudah sangat luar biasa ke 60 tahun. Nah, jadi kami sebagai anak Bapak selalu berdoa supaya panjang umur lagi Bapak, supaya lagi Bapak bisa mendidik kami sebagai anak-anak. Ya, cuma itulah kami sampaikan. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih supaya panjang umur. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Semoga Bapak panjang umur dan selalu dimurahkan rezekinya. Terima kasih. Belum.
hari dalam sejahtera. Ya kami kaum bapak mengucapkan selamat ulang tahun bapak kepada bapak rohani kami, ibu yang begitu luar biasa dikasih Tuhan. Doa kami semakin luar biasa pada Tuhan, semakin sehat, semakin bersukacita, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Jadi doa kami anak-anaknya juga semakin luar biasa dipakai Tuhan, murid-muridnya juga semakin luar biasa dipakai Tuhan, bahkan juga anak cucu gereja ini semakin luar biasa dipakai Tuhan. Begitu juga Inam, maupun sehat ya, ulang tahun, panjang umur. Ya, doa kita sama Tuhan biarlah pada waktunya Tuhan menjamah operasi dulu ya, supaya bergandengan tangannya kan, iya, doakan terus di dalam Tuhan sehingga jawaban itu bersih luar biasa. Karena Tuhan melihat dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Selamat panjang umur, 10 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. ulang tahun dari anak kandung ya. Anak kandung, jadi diwakilkan sama Kak Angel. Dan kayaknya di sini ada banyak anak kandung ya. Gak yang jarang di sini lah, yang jarang gabung-gabung. Ayo masuk sama Bang Ando. Biasanya kan Kak Vika sama Kak Pera aja ya. Kali ini ada dua ya. Itu ada abang-abang dibawanya Kak Gaby, Miss siapa itu Miss? Itu apa abangnya Kak Gaby ya, ucapan ulang sehat ya, boleh diucapkan sama
Shalom. Happy birthday Pak. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin diberkati. Biarlah rezeki itu bukan tentang materi, tapi kesehatan, makan enak ya Pak. Biarlah tetap pelayan Bapak, makin diberkati. Amin. Untuk mama tersayang, asik. Selamat ulang tahun, Mak. Biarlah Tuhan selalu memberkati Mama. Kasih tisu. Tuhan memberkati umur panjang, kesehatan. Makasih udah ngebimbing kami semuanya. Biar Mama tetap sabar, tetap menyayangi kami semuanya, tetap doakan kami dimanapun kami berada. Selamat ulang tahun, Mak. Lu ngomong gak sedih. Pertama-tama terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Gembala. Sehat selalu. Pelayanannya semakin diperluas. Amin. Dan murah rezeki. Amin. Untuk Mama, terima kasih buat Mama udah membesarkan kami semua, anak-anakmu, dan merawat kami hingga sampai sebesar ini dengan kasih dan sayangmu. Semoga Mama selalu sabar dan tabah menghadapi kami semua. Terus semoga Bapak sering tiap hari minggu ke gereja lagi ya Mak. Ya makin bertumbuh lah kita. Amin. Terima kasih. Tetap Bapak menjadi inspirasi buat kami, dan biarlah kehidupan Allah terus terpancar lewat Papa dan mengalir buat kami anak-anakmu di dalam rumah. Dan aku percaya walaupun aku jauh di mata, tapi aku tetap akan terus ada di hati Papa karena aku mau terus terhubung di dalam rumah. I love you, Pak. Kita dimasukin temannya. Oke. Masih semangat? Masih semangat? Anak muda? Oke, sekarang silakan maju anak raja. Ada yang spesial. Yang anak raja selalu apa
Apa dia? Lain dari yang lain biasanya ini. Oke, siap. Coba kasih tahu lagi dulu. Siapa kita? Lupa. Siapa kita? Siap? Kasih dulu senyumnya. Yang paling manis. Oke, sudah keren? Sudah ya? Ada yang gak ada yang ketinggalan ya? Oke.
ya, berarti memang anak ya, youth dan remaja. Kayak ini ada yang bajunya paling keren ini, kamu udah dulu. Ini Pak, bukan seikat bunga atau puisi atau kalau hati. Maaf, bukannya jadi atau tak maaf. Jadi lagu tadi. Selamat ulang tahun buat Papa. Ini merupakan bentuk terima kasih kami untuk kehidupan Papa. Kami bersyukur mempunyai Papa rohani yang terus membentuk kami ada dalam rumah ini. Dan hari ini kami ikut merayakan bersuka-cita untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan Papa. Tidak seberapa dari firman yang telah kami terima selama ini, keberkatan Tuhan yang kami terima selama ini, tapi kami mau tunjukkan bahwa kami mengenal Papa rohani kami mengetahui apa yang Papa rohani kami inginkan dalam kehidupan kami, dan pasti Tuhan hidup kami lah yang Papa inginkan. Dan ini ada sesuatu dari kami, mungkin nggak begitu cantik, nggak begitu mahal, tapi ini pasti berguna untuk Papa, karena ini akan mendukung Papa untuk memperluas kerajaan Allah. Dimanapun Papa pergi, pasti ini akan sangat membantu Papa. Dimana Papa melayani, Papa ingatkan kami lewat Papa melihat ini. Amin. Oke, pengen mau laki-laki. Siapa mau ucapkan selamat ulang tahun sama Papa? Benaya. Selamat ulang tahun Pak, selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, sakit bertumbuh, dalam berbuka sakit kami, dan membuat kami bersyukur, dan kita tidak tahu apa-apa, sekarang kami tahu firman itu yang membuat kehidupan kita bahagia, setia, sabar, semangat, dan selamat ulang tahun Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ada lagi? Yang anak itu tadi Daniel. Anak-anak Abraham. Kalau anak Raja memang berumur memang biasanya. Nadine. Pak, sehat selalu, semakin bertumbuh. Oke, tengah-tengah. Oke, sekarang mengasih hadiahnya. 1, 2, 3. Oh ya, sekarang pulang. Oke, ada juga yang mau kasih ya dari keluarga, ya dari Bu ada? Ada? Oke, silakan maju keluarga keluarga Raja Bubu. Ya, untuk Bu ya. Oke. Kita keluarga lah kan. Oh, bukan mau yang dikasih dulu. Mau yang memberi, oke silakan. Boleh maju. Keluarga, sekeluarga. Si Nadine juga, sekeluarga. Sekeluarga. Shalom. Kami satu keluarga mengucapkan selamat ulang tahun buat Papa Rohani yang selalu membentuk kami dalam kebenaran dan selalu mendukung kami di dalam hal-hal yang luar biasa. Ini kado kami Pak, mungkin kado kami tidak seberapa, kado kami bisa dipajang di supermarket itu kelihatan biasa-biasa saja kalau dilihat orang,
tetapi aku yakin dan percaya ketika Bapak yang memakainya itu menjadi satu hal yang luar biasa. Ya, selamat ulang tahun Pak. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya dari keluarga Ibu Sikoro Situmorang kan. Selamat ulang tahun buat Papa Rohani kami. Biarlah Papa semakin sehat di masa tua Papa semakin segar, gemuk, bahkan terus dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan Bapak menjadi teladan bagi kami dan menjadi terang. Inilah kado kami Pak, memang harganya nggak seberapa. Tetapi kalau Bapak pakai ini pasti Bapak terlihat ganteng dan Bapak semakin segar. Gimana semua anak? Aku tidak mengatakan. Shalom buat Papa Rohani. Aku percaya di sepanjang hidup Papa Rohani, Papa memiliki kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan Papa, sehingga demi perjalanan Papa diiringi Tuhan, selalu terus Tuhan arahkan, dan Papa selalu dalam sepanjang hidupnya tidak lelah, tidak lemah, tetapi kami melihat Papa itu memiliki kekuatan yang dahsyat seperti burung Raja Wali. Dan juga kami biarlah karakternya Papa mengalir kepada kami, sehingga kelemah lembutan Papa, kerendahan hati Papa itu selalu ada pada kami. Walaupun kami masih ada kurangan kami Pak, tapi kami tetap percaya oleh karena pertolongan Tuhan pada Papa itu mengalir kepada kami, dan sehingga kami akan lebih lagi dahsyat memiliki perubahan hidup Pak. Terima kasih. Ini ada kado dari kami Pak, percayalah bukan harganya, tapi di mana pun nggak ada jual ini gitu. Ini khusus untuk Bapak dan Ibu gitu ya. Biarlah dipakai ya Pak. Dan doakan kami terus menjadi anak-anak yang bisa dipimpin dan terhubung dengan Bapak. Puji Tuhan. Oke, silakan. Semua bilang jangan lihat harganya ya, ini isinya. Pada hal yang terbaik. Oke, selanjutnya dari Tanpa kami sadari, kami bertiga di sini Bapak lihat ada satu kekurangan di antara kami bertiga, yaitu suami kami. Jadi kalau kami sadari, saya tadi sadar ya kan, ini suami kami agak dari mana gitu ya kan. Jadi, sekalipun kami di sini Pak tidak berdampingan dengan suami-suami kami, tetaplah Bapak sabar melihat anak-anak Bapak. Karena di dalam satu rumah itu pasti ada orangnya. Iya Pak. Jadi kedepannya biarlah suami-suami kami demi memberi hidupnya kepada Tuhan. Di sini kami memberi sebagai tanda sukacita kami kepada Bapak, tepatnya di ulang tahun Bapak ini. Selamat ulang tahun buat Bapak Rohani di tempat ini. Semoga semakin sehat, sukacita, serta umur panjang.
penting ya. Ini puncaknya. Apa pengharapan yang ada dalam hati Bapak di umur masih muda ini untuk kita anak-anaknya di dalam rumah? Ya Bapak. Haleluya, shalom. Iya. Iya. Jadi ada firman Tuhan mengatakan Yakobus 4 ayat 7. Oh, bukan ayat 7, ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Jadi ada dua hal yang membuat kita boleh terhubung bagus jikalau kita mendekat kepada Allah, sebab Allah ingin dekat dengan kita. Jadi dari pihak Allah sudah siapkan dirinya dekat dengan kita, namun tidak cukup, maka kita harus mendekat kepada Allah. Sama artinya keterhubungan anak-anak rohani dengan Bapak rohani itu akan berdampak dengan hidup kita masing-masing. Jadi tidak bisa hanya Bapak rohani berdoa, memperhatikan, melayani, mengasihi. Supaya hal itu terjadi, maka anak-anak rohani jemaat Tuhan harus juga siap untuk hal itu. Bagaimana caranya siap? Ada dua hal yang membuat kamu nanti akan mengalami apa yang kami alami dari Tuhan. Karena apa yang kami alami dalam Tuhan sampai keluarga, sampai semua, itu semua dari Tuhan. Jadi bukan dari Bapa jasmani kami, semua dari Tuhan. Dan apa yang kami terima dari Tuhan itu dahsyat. Mungkin satu saat akan saya ceritakan, dan itu kekal sampai kepada hal-hal kekal atau hal-hal rohani. Hal itu akan terjadi, dan jika kamu anak-anak rohani, anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan melalui Tuhan memakai kami, jika kamu itu rendah hati dan taat, saya ulangi lagi, itu akan terjadi. Saya katakan apa yang kami alami itu bukan dari Bapak jasmani kami. Bapak jasmani kami ya dulu belum bertobat dan melakukan banyak hal yang kurang berkenan kepada Allah. Justru apa yang saya terima dari Tuhan itu mentransformasi keluarga kami, sehingga saya rumah kami selamat semua. Jadi secara rohani saya adalah Bapak rohani bagi keluarga besar kami. Dan akhirnya itu dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarga jasmani kami, terutama keluarga rohani. Jadi apa yang kamu lihat sekarang dalam kami itu dari Tuhan semua. Dan Tuhan tidak bermaksud hanya tinggal sama kami. Karena minyak itu kalau ditaruh Tuhan, memang dari kepala duluan, tapi akhirnya kan mengalir ke bawah, yaitu yang terhubung. Nah, supaya kamu terhubung dengan kami, dan itu artinya kamu akan menerima warisan yang sama dari Tuhan, dari apa yang kami terima. Maka mulailah dengan rendah hati dan taat. Itu saja. Bukan mesti harus kamu kasih banyak uang sama kami atau apapun, itu tidak salah. Atau kami harus mengasih kepada kamu uang banyak-banyak agar kamu terberkati, tidak. Ketika Tuhan intervensi, ketika Tuhan memberkati, itu lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita doakan. Terbukti Bapak jasmani saya tidak bisa memberi saya sepeda motor, tapi Tuhan memberkati saya lebih dari itu. Bahkan rumah Bapak jasmani kami pun tidak bisa dibangun, dan sekarang sudah tinggal bukti nggak bisa ditinggali. Malah oleh berkat Tuhan kami bisa membangun. Artinya apa yang kami alami dari Tuhan itu pasti terjadi dengan kami. Dan begitu aku dengan ibu dengan dua karakter yang berbeda, tetapi sebenarnya Tuhan sedang melengkapi satu dengan yang lain. Maka begitulah kami mendidik anak-anak kami yang keempat, Catherine, Grace, dan Angel. Seperti yang kamu lihat, mereka secara jasmani sudah kami hantar. Angel nanti bulan 9 akan sarjana. Ya, kami hantar mereka ikut Tuhan, kami hantar mereka sampai pada apa yang kami harapkan. Memang dalam proses itu ada kadang-kadang dimarahi ibu dan sebagainya, ya. Nah, tetapi mereka tetap mau. Kata mau itulah bukti rendah hati. Ketika tidak mau, maka itu sudah kesombongan namanya. Dan mereka mengikutinya. Apalagi pada masa anak sampai remaja agak sulit mereka. Tapi begitu mereka sudah mahasiswa, mereka sudah mengerti menangkap, sehingga mereka seperti itu.
Nah, sebenarnya hal yang sama kami rindukan kepada anak-anak rohani gereja ini. Haleluya. Kami harapkan seperti itu. Nah, supaya ada keterhubungan kita, sehingga apa yang saya terima dari Tuhan itu kamu terima tanpa ada yang membatasi, tanpa ada yang menghalangi. Karena kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada yang bisa menghalangi. Itu sebabnya ke depannya belajar rendah hati dan selalu berkata iya kepada kebenaran yang diajarkan oleh bapak rohani atau ibu. Kalau dimarahi jangan lari. Anak biasa dimarahi. Dan itu dimarahi karena salah. Diajari karena belum mengerti hal-hal rohani. Haleluya. Dan ketika kamu sudah ikuti proses ini, tidak ada alasan tidak kamu menerima apa yang kamu terima. Amin. Jadi apa tadi? Rendah hati, belajar taat. Itu dulu. Soal pandai, soal diberkati, itu mudah bagi Tuhan. Tapi soal rendah hati, taat, itu adalah proses yang kamu hadapi. Haleluya. Jadi kalau saya memenangkan keluarga saya karena Tuhan, hal itu akan terjadi kepada saudara. Dan itu sudah pernah terjadi di padang halaman. Semua keluarga anak cucu dimenangkan dari berbagai. Saya percaya itu akan terjadi di semua rumah rohani yang ada di DPD Pemulihan IRC. Haleluya. Jadi kami dua karakter yang berbeda, tetapi sebenarnya Tuhan sedang memakai kami berdua dalam kami. Sudah. Jadi jangan kamu bilang lebih enak dekat sama Bapak. Enggak. Karena kalau kami ini kan sudah menjadi satu, tanpa dia saya tidak sempurna, apa saya juga sempurna. Ketika kami dua jadi sempurna. Amin. Jangan kamu apa kami ya? Kamu adu domba kami. Haleluya. Itu aja. Dan Tuhan sudah menanamkan kepada saya pola desainnya Tuhan. Dan satu saat Tuhan mau kita siap dibangun menjadi gereja yang kuat. Gereja yang kuat adalah gereja yang benar. Gereja yang melakukan dan menggenapi kehendak Tuhan. Nah, untuk itu kita harus rendah hati taat. Lewat melakukan firman itu gereja yang kuat. Jadi kalau belum melakukan firman itu belum kuat. Yang kuat pasti menang. Apalagi kuat dalam Tuhan. Allah berkata hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Ketika kita melakukan firman kita akan kuat. Kalau kita belum melakukan firman kita tidak kuat. Nah, ketika kita melakukan firman kita akan kuat, dibangun karakternya, imannya, bahkan roh Allah akan hebat dahsyat. Saya percaya kamu anak-anak Tuhan akan menggenapi janji Tuhan ini. Keturunan orang benar akan perkasa. Itu akan terjadi. Haleluya. Bagaimana caranya Tuhan sanggup? Tuhan sanggup membuat Daud yang tidak papanya menjadi raja. Tuhan sanggup membuat keturunan budak Sadrak, Meshak, Abednego dan yang menjadi orang hebat. Jadi saya dari Tuhan. Masalahnya jangan halangi Tuhan. Belajar rendah hati dan di rantau Perapat yang tinggal anak pertama kami adalah Opung Sean dengan Opung Mutajulu. Opung Mutajulu gak hadir karena memang kurang sehat. Ya. Tapi sudah banyak dulu anak-anak rohani pertama. Tapi mereka kurang taat. Mereka memisahkan diri dan banyak mereka sudah tidak ada di muka bumi. Ya. Walaupun sebenarnya saya tidak pernah membenci, saya tidak pernah mendoakan hal itu. Bahkan saya pun tidak pernah marah sampai sekarang. Di awalnya saya jengkel, tapi saya jengkel. Namun, kalau anak durhaka sama orang tua, Tuhan marah. Baik anak jasmani, apalagi anak rohani. Haleluya. Seperti orang tua jasmani yang sayang pada anaknya. Orang tua hanya ingin anaknya ini taat, itu aja. Dan anak ini pasti berhasil. Amin. Lawan taat, apalagi yang disampaikannya itu baik. Nah, mungkin orang tua mengajari anaknya supaya sakit, supaya hancur tadi. Apalagi bapak rohani yang sudah diutus kepada tidak ada itu. Nah, jadi oleh sebab itu tidak kebetulan Tuhan mempertemukan saya dengan saudara, sehingga Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saudara melalui saya. Maka kita ada hubungan di dalam Tuhan, dan kita dibangun di rumah ini. Dan selanjutnya Tuhan mau membangun kita menjadi gerejanya, sehingga Tuhan akan melakukan apa saja yang direncanakan. Satu-satunya yang ditakuti iblis dan tidak bisa disentuh iblis, apalagi dikuasai, adalah gereja Tuhan. Amin. Gereja yang dibangun Tuhan, dan kita pasti dibangun karena kita rendah hati, dan Tuhan akan mengajar kita karena rendah hati. Ketika kita taat, kita akan naik, kita akan dibangun, kita akan mencapai semua. Lebih dari yang saudara pikirkan. Haleluya. Nah, sebab itu saya senang sekali dengan kaum muda yang bangkit. Ketika saya mencurahkan isi hati saya kepada Grace, Catherine, dan Nen,
lakukan sesuatu kepada orang muda, karena saya bilang kalau orang muda nggak dibangun, kita kehilangan 2 generasi. Ketika Yusuf tidak membangun lagi generasi mudanya, maka 420 tahun hilang dan mereka menjadi budak sampai Musa datang. Jadi itu sebabnya saya bersyukur dan saya bersuka cita dan doa saya semakin kencang, semakin diteguhkan Tuhan apa yang sudah diberikan kepada saya tentang orang muda. Maka saya percaya, teruskan orang muda ya. Nah, terus nanti walaupun Kak Katrin di Medan, dia terus akan terhubung dan memantau kita. Mungkin Grace juga nanti kan, yuk dia dari Medan mungkin langsung ke Jakarta karena panggilan kerja. Ya dia diterima kerja di perusahaan asing sana. Namun saya percaya dia anak dalam rumah. Dia akan terhubung dengan, dan kalau didelegasikan para mentor di sini, semua kaum muda harus mendengar. Amin. Ya, saya harapkan ya orang muda mementori remaja, orang muda dan remaja mementori anak sekolah minggu. Dan ketika mereka menjadi orang tua, maka mereka nanti akan menjadi orang-orang yang melahirkan anak-anak yang berkasih ke bumi. Ada warisan rohani, yaitu firman dan karakter dan roh kudus yang bekerja melalui dia. Nah, saya percaya hal itu akan terjadi, dan itu pernah terjadi. Ketika saya bertumbuh oleh pemimpin dan mentor saya, Bapak Rohan dan mentor saya tidak pernah melawan, saya tidak pernah apa, malah saya mengaguminya. Seolah-olah hampir saya jadikan Bapak Rohani dan mentor saya itu seperti Tuhan, tapi belum. Kenapa? Seluruh gerak hidupnya, pengalaman rohaninya, firman yang dikutbahkannya, kesaksiannya itu masuk ke saya dan saya ikuti, sehingga itulah yang membuat saya mengalami satu terobosan yang cepat, ya. Sehingga ketika Bapak Rohani saya menangkan 3.000 orang tahun 1988, dan saya melihat itu impartasinya ke saya, dan ketika saya ke Sumatera itu banyak sekali orang dilawat dan terima Yesus. Sampai tahun 90 Tuhan memerintahkan saya meninggalkan semua pekerjaan saya yang alasannya menopang pelayanan. Saya dulu guru SMP SMA, dan itu yang menopang saya dalam pelayanan dulu. Saya bilang tinggalkan itu. Saya full timer dan saya mulai lagi fokus untuk pelayanan menjadi rumah rohani. Di kisaran 2 gereja terbentuk, tapi Tuhan suruh saya ke pada halaman. Dan daripada halaman ada 13 gereja lokal lahir. Tetapi itu tadi, di dalamnya ada anak-anak yang kurang setia. Sekarang tinggal 8, tapi 8 ini pun sedang proses supaya mereka terhubung dengan Bapak Rohani. Karena kita tidak bisa dibentuk oleh Tuhan kecuali oleh orang yang diutus Tuhan. Maka bahasa kasarnya semua yang melawan si Musa tidak mencapai tujuan Allah, tidak sampai ke Kanaan. Kenapa? Itu pola, itu cara Tuhan. Ya, banyak orang-orang sekarang di gereja nggak ngerti, suka-sukanya pindah, suka-sukanya melayani. Di sana pun aku bisanya digembalakan, di sana pun aku bisanya menyembah Tuhan. Itu menurut saudara, menurut Tuhan tidak. Tuhan mengutus Musa kepada bangsa Israel, dan Tuhan terus berurusan kepada bangsa Israel melalui Musa. Maka ketika orang tidak terkonek apalagi melawan Musa, maka itu berarti mereka akan terpisah, terganggu dengan Allah di surga. Maka kita menyembah Allah Bapa rohani kita. Maka si Daud diajari untuk mengenal Allah Bapa. Amin. Sehingga Allah berkata kepada Daud, aku menjadikan Daud itu anak saya, dan kujadikan dia raja bagi bangsa. Kenapa? Karena Salomo terkonek dengan bapaknya. Salomo disuruh mengenal Allah bapaknya. Sehingga apa yang dialami Daud itu dialami Salomo. Ketika Tuhan berurusan dengan Daud, dia juga Allah juga yang sama berurusan dengan Salomo. Itu cara Tuhan, itu kehendak Tuhan, bukan cara kita. Jadi jangan kita tertipu supaya kita dibangun menjadi gereja Tuhan. Amin. Saya percaya selemah manapun kau. Saya sudah katakan dulu, ya saya di luar Tuhan sudah hancur-hancuran. Saya bersaksi di berbagai pelayanan di Batam, SD, SMP, SMA. Saya sebenarnya tidak pantas lulus, rata-rata 6. Itu pun karena saya mencontoh betapa lemahnya itu. Tapi maka saya tidak memiliki keahlian, tidak memiliki apapun, apalagi orang berdosa tidak punya masa depan. Tapi begitu saya bertobat 83, oleh Bapak rohani saya menghubungkan saya dengan Tuhan,
akhirnya saya mengalami Bapak rohani saya hebat, urapi Tuhan, pemenang jiwa, dan itu menurun sama saya. Sebenarnya banyak ribuan jiwa yang dimenangkan dari kelinjikan, hanya tahun 90 tidak boleh begitu, harus besarkan dia dalam rumah menjadi Tuhan. Maka 91 saya mulai menginjil, memberikan, lalu menjadikan gereja atau rumah rohani sampai akhir hari ini. Haleluya. Oleh sebab itu kita tidak boleh terkecohkan oleh tipu muslihat iblis. Saya percaya jika kita belajar rendah hati dan taat, semua akan terjadi. Dan saya percaya mudah nanti Tuhan akan menyampaikan sesuatu untuk saudara. Ya, ketika Tuhan bilang lepaskan dulu berkat ini kepada mereka, saya tinggal hanya mentaati Tuhan dan itu akan terjadi. Dan itu yang saya tunggu-tunggu. Kapan? Haleluya. Saya pikir sudah mulai ada gerakan itu. Orang tua dukung anak-anak, karena orang muda dan orang anak raja ini mereka adalah harapan ke depan. Ya. Dan saya percaya melalui mereka ada sesuatu yang intervensi Tuhan. Melalui saya sebagai anak dalam keluarga ada intervensi kepada keluarga besar saya. Karena kita bilang satu orang selamat, saya sudah mengalami baik keluarga jasmani saya, keluarga orang tua saya, dan itu akan terjadi juga bagi saudara. Apa yang kami miliki semua ini bukan warisan dari papa jasmani saya, bukan. Asli dari Tuhan. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena Bapak rohani saya terhubung dengan Tuhan, lalu dia sampaikan ke saya, dan akhirnya itu terjadi apa yang terjadi sekarang. Dan saya percaya itu akan terjadi kepada saudara. Amin. Karena Tuhan berkata minyak mengalir dari kepala, dan kalau terhubung pasti kena. Urapan yang sama, kekuatan yang sama, berkat yang sama. Apa yang Tuhan mau itu akan terjadi bersama kita. Dan kita mau mengalami apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Oke, sebab itu saya percaya semua anak-anak rohani yang ada di DPD, kemudian RC yang masih ada, terhubunglah. Yang sudah keluar, sadar, baliklah. Saya ini Bapak rohani tidak pernah menginginkan kehancuran. Kalaupun aku dan ibu marah, itu wajar. Bahkan Allah pun berkata anak yang dikasihinya dihajar. Itu pun ada alasannya kita marah wajar, karena salah. Tidak mungkin kamu baik-baik dan kita marah. Orang tua manapun di dunia ini tidak akan pernah memukul anaknya ketika anaknya taat, ketika anaknya baik-baik. Tetapi itu terjadi untuk mengekspresikan kasih dalam bentuk disiplin. Jadi disiplin itu pun kasih. Doakanlah supaya anak-anak yang sudah lari, yang tanda kutip berotak, supaya mereka kembali. Amin. Bukan soal engkau aman-amannya, bukan itu. Ketika Abraham sudah dipakai Tuhan menjadi bapak rohani untuk membawa satu suku bangsa yang hebat dan memberkati, dan waktu itu ada kemenangannya Lot namanya, tapi Lot ini karena harta memisahkan diri terhadap Abraham. Dia tidak tahu kalau melalui Abraham Tuhan memberkati Lot. Lotlah bapak rohani yang dipilih Tuhan bagi Lot. Abrahamlah bapak rohani dan sumber berkat yang dipakai Tuhan untuk memberkati Lot. Lot tidak mengerti prinsip ini. Dia memisahkan diri karena uang, lalu dia pergi ke Sodom Gomora. Akhirnya hampir mati karena Tuhan murka kepada orang-orang yang ada di Sodom Gomora. Bahkan memang dari keluarga Sodom, termasuk istri dan Helanya mengalami kematian. Dan memang akhirnya Lot kembali kepada Abraham, tapi sudah mengalami masalah yang besar. Saya melihat di sini pola Tuhan. Saya melihat di sini kehendak Tuhan. Dan itulah yang kita ajarkan. Itulah yang diteruskan para mentormu kepada bawah. Itulah yang diteruskan ibu kepada kaum ibu. Itu yang saya teruskan kepada para mentor untuk diteruskan ke bawah. Ikutilah, karena kita punya pola yang dari Tuhan. Amin. Apalagi kita belajar pikiran Kristus. Hanya pikiran Kristus yang benar. Pikiran kita tidak benar. Itu sebabnya rendah hati kita, rubah pikiran kita melalui firman Tuhan, supaya kita benar pikiran Kristus. Sehingga kita tahu mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Haleluya, pengungsian. Saya bersyukur mereka bertahan. Ya, saya percaya tingkatkan pengungsian, ketaatanmu, tidak ada alasan firman Tuhan tidak terjadi. Engkau dan saya serumah pasti selamat. Maka perkatakan itu jangan yang lain. Jangan perkatakan situasi ini. Ya. Haleluya. Anak-anak juga mendukung supaya terjadi percepatan. Itu harapan saya kepada kita semua. Dan saya percaya anak-anak kita akan hebat. Tinggal tunggu waktu.
Yang penting rendah hati dan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Luar biasa ya. Yang penting Rendah hati dan taat. rendah hati dulu biar kita taat ya. Rendah hati dan taat. Rendah hatinya ya, jangan dirinya rendah diri. Beda lagi rendah hati.